warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 22 yang terhormat para dewan guru yang hadir di ruangan ini dalam keadaan senang, keadaan bahagia, keadaan ikhlas mengikuti kegiatan pada hari ini. Selawat beriring salam kita kembalikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang tentunya beliau selalu menunjukkan umatnya supaya umatnya ini berada di zaman jahiliyah, di zaman yang penuh dengan pendidikan dan penuh dengan adab dan adat istiadat. Di sini tidak panjang lebar yang saya sampaikan pada saat pembukaan pada hari ini. Tujuan pertemuan kita pada saat ini yaitu kita akan mendengarkan pemaparan dari UGD selaku calon guru pemula dalam mengerjakan tugas beliau di pembuatan visi, di mana visi di sini yaitu visi guru penggerak, belum visi sekolah. Mudah-mudahan kalau seandainya nanti ini suatu saat menjadi kepala sekolah, jadi dia sudah ada pengalaman dalam pembuatan visi. Dan mungkin setelah ada pemaparan dari ibu ini akan ada timbal balik dari guru-guru lain terbesit di hati ingin mengikuti program guru penggerak ini juga. Jadi sebelum kita memulai acara ini yang akan dipandu oleh ini, ada baiknya kita dengarkan dulu dua kata-kata dari Ibu Kepala Sekolah yang akan membuka sekaligus membuka acara kita ini. Kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu PP tetapi ya pendamping guru penggerak SD 22 yaitu Ibu Ibu. Selamat datang dan selamat bergabung. Marilah kita selalu menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan, kesempatan dan niat yang baik dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak di SD 72 Timur Tengah. Dan marilah kita selalu berselawat kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuka jalan dari zaman kebodohan, zaman yang jahiliyah menuju zaman yang penuh teknologi dan pendidikan yang seperti kita. Dengan selalu berselawat, semoga kita menjadi umat beliau di akhir zaman nanti. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini terlaksana dan sangat mensupport Ibu ini dalam melakukan kegiatan ini. Begitu juga dengan dewan guru yang ada di sini. Semoga kegiatan yang dilakukan Ibu YDI ini bisa menjadi motivasi untuk kawan-kawan yang lain. Karena kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga. Semua kegiatan kemajuan ke depan harus dari bergerak. Karena kalau kita tidak bergerak, kita akan tertinggal dan selalu diam di tempat. Karena untuk guru penggerak ini saya lihat baik di peraturan Kemdikbud manfaatnya sangat luar biasa untuk kedepannya. Karena sebagai untuk tes kepala sekolah, tes pengawas dan sebagainya itu dari guru penggerak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Ibu Yeni di sini bisa memotivasi guru-guru muda yang ada di SD 72 Tengah untuk bisa mengikuti gerak langkah beliau. Memang ketika kita bergerak, kita tidak di posisi nyaman. Memang harus melakukan banyak perjuangan, banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Jadi bangun, ayo kawan-kawan bangun dari posisi yang selama ini yang di posisi nyaman. Mari kita bergerak untuk kemajuan kita masing-masing. Karena apa? Ketika ibu bapak menjadi guru penggerak,
peluang untuk kedepannya itu lebih luas. Seperti kita mengarungi samudera, jadi ketika kita mengarungi samudera mau sampai ke pengunjung kita harus berjuang, harus berenang, harus melakukan hal-hal yang terbaru. Jadi jangan kita sampai ketinggalan di sini. Itu saja, sekali lagi Bu pendamping bahwa saya sebagai kepala sekolah mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di UNI dan mensupport sepenuhnya kegiatan-kegiatan ini. Kemudian untuk hari ini beliau akan menyampaikan visi misi sekolah. Sebenarnya kalau visi misi sekolah kami sudah melaksanakan di PMO kemarin dan alhamdulillah sudah termasuk di KOSP kami yang sudah ditandatangani oleh kepala dinas. Jadi informasi Bu, KOSP SD 2 Bengkulu Tengah sudah siap dan sudah di ACC oleh dinas. Mungkin dari beberapa sekolah penggerak mungkin baru kami, tapi insya Allah kawan-kawan lain akan menyusul. Sekian dulu dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa supportnya, yang luar biasa dukungannya, dan yang luar biasa juga sambutannya. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas sambutannya dan upaya untuk mensukseskan acara pada hari ini. Betul yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Apalagi kita yang dulu masih terbilang muda, sebenarnya tidak hanya muda, tua pun juga bisa. Kan ada pepatah mengatakan tuntunan ilmu sampai ke liang kubur. Jadi tidak ada istilah itu tidak mau pensiun, tidak mau belajar lagi, tidak. Karena di CGP ini juga ada Pak Sobri ya. Pak Sobri juga sudah usianya juga sudah paling 3 tahun lagi, 2 tahun lagi Pak Sobri pensiun. Tapi dengan semangat yang tinggi, saya akui 2 jempol dengan beliau, dia tetap ingin mengikuti pendidikan. Karena dia merasa di sini ilmunya banyak, apalagi dalam penggunaan IT. Dalam penggunaan IT di sini luar biasa. Mungkin kalau ada guru di sini yang ikut pembatik, ya, mungkin kalau di Canva, di pembatik itu kalau di Canva mungkin di level berapa ya? Level 3 atau level 4? 3. Nah, kalau di program perkumpulan ini di level di baru mulai, ya Bu ini ya, di baru mulai kita sudah menggunakan Canva, sudah mengedit video, sudah membuat video animasi. Jadi maksudnya itu sangat luar biasa ilmu di sini. Dan di sini tidak ada kata saya gaptek, saya tidak bisa. Tidak, karena di sini yang dibutuhkan itu adalah proses. Jadi kalau kita patokan dengan hasil itu terkadang prosesnya itu dipertanyakan. Misal ya saya contohnya saja hasil. Nah, enggak macam-macam yang penting ada hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau di sini yang dilihat, yang dinilai itu yaitu proses dari yang kita pelajari, proses dari yang kita tidak tahu bisa kita tahu. Jadi di sini Bu, Intel, SPD, MPD itu tidak dipakai. Kepala sekolah juga tidak dipakai. Itu semuanya kita berproses belajar. Termasuk saya, walaupun saya di sini menyandang pengajar praktik pendamping CGP, saya pun juga belajar oleh CGP saya. Jadi di sini tidak ada titel, tidak ada jabatan, semuanya berproses belajar untuk mencapai tujuan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas sambutannya, luar biasa. Kemudian kita langsung saja, semuanya sudah lengkap Ibu ini. Oke. Kita langsung masuk ke forum diskusi penyampaian visi yang telah dibuat oleh Ibu ini yang akan dipaparkan oleh teman-teman dan Ibu Kepala Sekolah.
dan nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan yang akan dipandu oleh Bu Yeni. Saya harap semuanya aktif atau memberikan kontribusi yang positif atas kegiatan pada hari ini. Kepada Ibu Yeni, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri Bapak Ibu kepala sekolah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 72 Bengkulu Tengah, Ibu Menteri SPD, SDMPD. Yang saya hormati Ibu PP Pendampingan Individu, Ibu Leni Puspitasari, SPD. Yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 72 Bengkulu Tengah yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Mungkin banyak kesibukan lain, tapi alhamdulillah guru-guru hebat SD Negeri 72 Bengkulu Tengah hadir di sini sebagai bentuk dukungan kepada saya dan sekolah kita semua agar berpartisipasi aktif dalam mengambil tindakan yang positif dalam mendukung Merdeka Belajar. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkat perjuangan Nabi Allah Nabi Muhammad kita bisa menikmati keadaan alam yang begitu damai, penuh dengan rasa iman dan kekuatan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini mohon untuk meminta waktunya sebentar. Mungkin nanti saat saya menyampaikan kegiatan seperti ini ada kesalahan dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, itu merupakan dari saya, karena memang saya sekarang lagi belajar, memang butuh kritik dan saran dari guru-guru di sini. Saya posisinya di sini tidaklah sempurna dan memang banyak kekurangan dalam proses pembelajaran ini. Saya sangat bermohon kepada Dewan Guru untuk ikut nanti aktif di sini dalam kegiatan misi sekolah. Nanti akan ada beberapa diskusi dan akan saya kasih beberapa tulisan untuk ditulis oleh Dewan Guru bagaimana pendapatnya nanti, termasuk nanti Ibu Kepala Sekolah juga meminta pendapat Ibu Kepala Sekolah. Itu saja, kita langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan. Ini merupakan materi yang kami pelajari pada pendidikan umum penggerak pada 2 bulan terakhir ini dalam modul 1.2, yaitu visi guru penggerak. Dan dalam aplikasi di sini saya ditugaskan pada hari ini bagaimana saya sebagai calon guru penggerak ini akan melihat atau melihat keadaan sekitar, apa sih visi sekolah saya ini yang sesuai dengan apa yang saya pelajari dalam modul 1.2. Yang pertama, saya akan menyampaikan beberapa materi sedikit mengenai imajinasi tentang impian saya impian saya tentang murid, seperti itu, ya.
Nah, ini merupakan visi saya. Ada beberapa materi yang saya pelajari, yaitu imajiku tentang murid masa depan. Jadi kami dalam modul 1.2 ini, bagaimana kami itu ditugaskan untuk menyampaikan nanti di tugas itu menyampaikan bagaimana impian saya pada murid murid masa depan saya, impian murid saya seperti itu di sekolah. Jadi kemarin saya sudah membuat murid impian saya, yaitu nanti akan terlahir di SND 72 ini adalah murid-murid yang religius, kemudian mandiri, berpikir kritis, kreatif, kompetitif, kemudian terampil dalam teknologi. Yang terakhir adalah anak-anak kita nanti semoga suatu saat bisa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik. Kemudian selanjutnya, lingkungan pembelajaran impian saya itu saya sampaikan di tugas ini. Ada beberapa impian pembelajaran impian saya, lingkungannya bagaimana, yaitu kondusif, kemudian menyenangkan, aman dan nyaman, berpihak pada murid, saling menghormati, kolaborasi, dan bersahabat. Nah, ini merupakan lingkungan pembelajaran impian saya nanti. Sebenarnya impian kita semua. Dalam tugas ini saya membuat beberapa hal lingkungan yang bagaimana. Kemudian saya mengimpikan murid-murid yang religius seperti di sekolah kita merupakan sekolah penggerak, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sopan santun kepada orang tua, guru dan sesama, berbudi pekerti, memiliki jiwa yang mandiri, berpikir kritis, kreatif, dan berkolaborasi dengan orang lain, berdaya saing, dan memiliki kemampuan komunikatif. Kemudian saya percaya bahwa murid itu memiliki kompetensi dan karakter keunikannya masing-masing. Jadi setiap anak itu terlahir dengan kelebihan masing-masing yang mempunyai keistimewaan. Jadi tinggal kita sebagai guru bagaimana kita mengembangkannya menjadi pribadi yang sesuai dengan bakat dan minat murid tersebut. Kemudian murid di sekolah, saya sadar bahwa mereka berada di lingkungan yang dengan tujuan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang memadai dari para guru, serta memperoleh pengetahuan dan kecerdasan, serta membentuk karakter sehingga menjadi individu yang kompeten dan berbudi pekerti. Nah, kemudian saya sadar pada para guru di sekolah saya, setiap anak memiliki bakat dan kompetensi yang berbeda-beda, saling melengkapi satu sama lain. Tugas kami adalah tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keunikan mereka dengan cara yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka, agar mereka dapat berkembang secara maksimal. Nah, itu saja imajinasiku tentang impian masa depan. Bagaimana kalau kita itu membuat sebuah visi, maka kita berandai-andai untuk bagaimana nanti suatu saat bisa seperti itu. Dan pembuatan visi ini juga kita tidak ada caranya seperti itu. Yang pertama, kita harus melakukan pendekatan secara pendekatan apresiatif, ya, karena di situ kita akan melihat bagaimana keunggulan dan kelemahan sekolah kita, dan letak keunggulan itulah kita nanti akan menjadikan sebuah visi. Seperti itu, Bapak Ibu.
Kemudian kita lanjut dengan forum diskusi kita. Ini nanti saya berharap Bapak Ibu guru ada beberapa pertanyaan. Mohon nanti jangan terbebani, silakan dijawab saja semampunya. Tidak ada yang jawaban yang salah ya, semuanya benar nanti itu sesuai dengan pendapat kita masing-masing. Saya akan melanjutkan ke materi yang ini. Nah ini menjadi tema utama dari hari ini pendampingan individu saya. Yang tujuannya dari diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, kita saya meminta sedikit waktu kepada Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu berdiskusi bagaimana nanti cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Maksudnya di sini ditekankan kita itu harus tahu impian murid kita ke depan itu seperti apa maunya. Nah nanti kita akan tulis ada beberapa pertanyaan sebagai pertanyaan yang mendampinginya supaya kita bisa tahu bagaimana murid yang akan kita ciptakan nantinya. Jadi ini Bapak Ibu guru, mohon izin Ibu Kepala Sekolah, saya sebagai PGP ini meminta guru dan kepala sekolah untuk merumuskan kalimat rumpang. Ada beberapa kalimat rumpang yang akan dijawab, yaitu di samping. Yang pertama itu kita mengimpikan murid yang bagaimana. Nah, seperti itu kalimat rumpangnya. Jadi saya sedikit merepotkan Dewan Guru dalam hal seperti ini. Jadi saya minta tolong nanti untuk menjawab beberapa pertanyaan di sini. Yaitu yang pertama, kita mengimpikan murid yang seperti apa nanti Bapak Ibu guru. Misalnya yang seperti yang saya tadi, misalnya mengimpikan murid yang sopan santun, nanti boleh dijawab sopan santun. Kemudian bagaimana bahwa kompetensi yang berbeda-beda, memiliki keistimewaan masing-masing, misalnya seperti itu. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Misalnya kita mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa misalnya sadar betul kalau lingkungan belajar yang nyaman bisa memperlancar proses pembelajaran, seperti itu. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk misalnya di sini yakin untuk bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, misalnya seperti itu. Ini pertanyaannya, ada buat pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan tersumpah ini jawab tidak ada beban. Maksudnya itu tidak harus mulu-mulu, jawab dengan seadanya, sejujurnya apa yang terjadi. Karena kalau kita merekayasa, ya tidak ada koreksi kan. Jadi kalau kita jawab dengan sejujurnya, ya dengan apa yang terjadi bisa jadi acuan kita untuk ada koreksian. Bapak Ibu, boleh nanti pertanyaan pertama ini kita menentukan murid seperti apa, jadi boleh nanti dijawab sesuai dengan apa yang kita rasakan ya, mau muridnya bagaimana. Kalau mau warna lain boleh Bapak Ibu.
Bapak sampai Satu tadi. Gara-gara kau gantung ibu tadi. Boleh guru, bapak guru, atau ibu kepala sekolah membaca jawaban di depan. Yang nomor 1 ada yang bersedia membaca ke depan, Bapak Ibu guru? Ya, silakan Ibu Nur, silakan dibaca semua jawabannya itu. Nomor 1 soalnya kalimat rumpangnya itu kita memimpikan murid yang seperti apa? Silakan Ibu Nur. Nomor 1, kita memimpikan murid 1. Soleh dan soleha. 2. Berkarakter. 3. Mandiri. 4. Cerdas dan aktif. Kemudian jawaban selanjutnya, peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda. Jawab. Satu. Yang kedua, nantinya berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Jawaban lainnya, saya memimpikan murid yang mandiri, bertakwa, dan menguasai teknologi dan kemajuan zaman. Jawaban selanjutnya, murid yang cerdas dan berakhlak mulia, terampil, mandiri, dan berkolaborasi. Jawaban selanjutnya, menjalankan ibadah dengan kesadaran anak masing-masing. Kemudian sopan santun terhadap sesama. 3. Bekerja sama dalam menjalankan tugas siswa. Yang keempat, jujur dalam menyampaikan pendapat. Jawaban yang terakhir, murid yang saya impikan 1. Berkarakter, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, murid yang kreatif, aktif, dan disiplin. Yang ketiga yaitu berkomunikatif. Itu jawaban dari pertanyaan nomor 1, Ibu Yeni. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nur telah membacakan hasil diskusi dalam kalimat rumpang. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Nur. Terima kasih sekali. Untuk yang nomor 2, ada yang mau membaca? Silakan Pak Ahmad. Baiklah, terima kasih Ibu Yeni. Saya akan mencoba membacakan jawaban dari pertanyaan nomor 2, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, yang pertama, murid adalah peserta didik yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Jawaban yang kedua adalah murid adalah seorang manusia yang bisa dibimbing sesuai karakternya. Selanjutnya, murid adalah memiliki kemampuan dan keistimewaannya sendiri-sendiri untuk dikembangkan. Jawaban selanjutnya, murid memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, murid memiliki karakteristik yang berbeda dan kemampuan yang berbeda, namun memiliki impian yang sama untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya,
Kita sebagai guru yakin dan percaya bahwa murid adalah ibarat kertas, itu masih bersih atau putih. Jadi siswa kita agar menjadi anak yang bertakwa, berprestasi dan lain-lain. Dari teman-teman yang mulia, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ahmad yang telah membacakan hasil diskusi kita. Kita kasih apresiasi untuk Pak Ahmad. Guru lain masih ada yang mau membacakan? Ya, kalau biar saya bacakan ya. Kemudian yang soal nomor berapa tadi kita hasil diskusinya itu nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama, jawabannya adalah pembelajaran yang berdasarkan karakter mereka. Kemudian tidak ada yang tidak bisa, tapi masih proses dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar di sekolah itu lebih menyenangkan daripada belajar di rumah. Kemudian yang nomor 4, belajar di sekolah di sekolah ini merasa aman ya. Kemudian ada lagi dari guru kita menjawab sadar betul bahwa kebersihan menunjang kenyamanan dan partisipasi pelajar sehari-hari. Ya, kemudian yang kelima dapat kita warga sekolah ini yakin untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih asik dan menarik. Kemudian menciptakan siswa yang cerdas dan aktif. Nah, untuk yang jawaban nomor 6 kalimat rumpang kita, salah satunya ada kita masih butuh sapras untuk majukan di sekolah ini. Ya, jadi kita dan warga sekolah ini paham bahwa segala proses pembelajaran yang ada di sekolah ini membutuhkan sekali yang namanya sapras ya. Kemudian kita dan warga sekolah paham bahwa guru yang aktif dan inovatif akan melahirkan murid-murid yang kreatif dan inovatif. Kemudian ada lagi jawaban yang nomor 6, generasi bangsa yang harus dipersiapkan supaya menjadi manusia yang berakhlak mulia, berbudi luhur dan cerdas. Yang terakhir jawabannya adalah paham bahwa setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jawabannya sudah luar biasa sekali Bapak Ibu, semuanya mengacu kepada proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan kalimat rumpang di sini. Kita lanjut saja menyimpulkan dari kalimat rumpang. Sesuai dengan kalimat rumpang yang kita buat tadi, itu bagaimana kalau visi sekolah kita itu terwujudnya profil pelajar Pancasila yang memiliki kepribadian yang mandiri, kreatif, berakhlak mulia, yang mampu berkomunikasi dan bermasyarakat, bermanfaat, serta mencintai lingkungan sekitar sesuai dengan kapasitasnya. Bagaimana menurut Bapak Ibu itu? Kalau dari jawaban-jawaban tadi semuanya merujuk kepada profil Pancasila. Bagaimana menurut pendapat Ibu Ari? Pendapat saya setuju dengan visi yang diajukan Bu ini. Silakan Ibu Sarita memberikan pendapat bagaimana kalau profil sekolah kita itu seperti itu. Sesuai dengan jawaban kita. Menurut saya, visi sekolah itu yang itu sudah sesuai dengan hasil diskusi yang kita laksanakan pada hari ini dan sesuai dengan survei yang telah disampaikan oleh semua guru yang hadir di ruangan ini.
Ya, terima kasih untuk Ibu Ari dan Ibu Sarinten. Ada guru lain yang ingin menyampaikan pendapat berkenaan dengan hasil diskusi kita tadi tentang visi sekolah dari beberapa kalimat rumpang yang Dewan Guru SD Negeri 72 tadi berikan di Bapak Tulis. Ada yang mau berikan pendapat? Ibu Kartina, bagaimana? Sudah cukup menurut saya, karena dari yang disimpulkan oleh Bu Yeni tadi sudah mencakup dari unsur nomor 1 sampai 6. Saya sudah bagus. Terima kasih Ibu Kartina sudah memberikan pendapat mengenai visi sekolah kita. Kemudian kita dengar pendapat lagi dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 72 Bengkulu Tengah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Yeni Aini. Menurut saya visi yang sudah disampaikan di depan itu sudah mencakup hasil dari pendapat kita beberapa guru yang ada di sini. Juga ini juga sudah termasuk di visi sekolah yang sudah kemarin kita buat bersama-sama, bahwa ini sudah mencakup di profil pelajar Pancasila sesuai dengan sekolah kita adalah sekolah penggerak dan sudah mencakup ke semua aspek anak, baik itu dari aspek agama, kreatif, mandiri dan sebagainya. Semoga visi ini bisa kita laksanakan di sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Ibu Kepala Sekolah. Benar-benar sudah luar biasa menurut beliau bahwa visi kita sudah mencakup elemen-elemen yang ada pada profil Pancasila. Kemudian bagaimana nanti kita mampu menciptakan murid-murid kita yang mampu berkomunikasi dan bermasyarakat, tidak hanya paham akan ilmu pengetahuan, tapi menjadi makhluk sosial yang peduli juga terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar juga, ya. Karena pada saat sekarang ini banyak juga yang murid-murid kita yang paham akan teknologi tapi tidak mampu mencintai lingkungan. Misalnya membuat terobosan-terobosan yang memang mungkin tidak peduli terhadap lingkungan seperti itu. Jadi memang sesuai dengan hasil diskusi kita tadi, menurut Ibu Kepala Sekolah sudah mencakup semuanya. Alhamdulillah sudah luar biasa pendapatnya Bapak Ibu Guru. Semoga nanti visi kita ini terwujud dengan baik. Kemudian Bapak Ibu Guru, memang visi kita ini sesuatu yang ingin kita capai di masa akan datang, tapi kita membuatnya sekarang. Tentu untuk menciptakan visi tersebut ada beberapa hal yang perlu kita kaji kembali. Yang pertama, ada beberapa cara kita akan membuat sebuah rencana perubahan. Bagaimana nanti visi sekolah kita ini bisa kita dapatkan atau terwujud untuk beberapa tahun atau sekian tahun yang akan datang. Semua ini memerlukan rencana, tindak nyata, dan semuanya itu akan dimulai dari diri kita sendiri. Nah, untuk itu ada beberapa langkah yang saya tampilkan di sini untuk mencapai visi dari sekolah kita ini, yaitu terwujudnya profil Pancasila yang memiliki kepribadian mandiri, kreatif, berakhlak mulia, yang mampu berkomunikasi dan bermasyarakat, bermanfaat serta mencintai lingkungan sekitar sesuai dengan kapasitasnya. Di sini, Bapak Ibu Guru, saya menampilkan sedikit di sini visi guru penggerak kita, bagaimana kita mungkin nanti kita akan melaksanakan yang namanya perencanaan
guru dan semuanya adalah membutuhkan kolaborasi yang baik untuk kita. Yang pertama di sini saya buat untuk mencapai visi kita yaitu membutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Nah, perencanaan ini bisa nanti kita peroleh dengan tahap kanvas, ya kanvas Bagja. Nah, di sini saya buat semuanya tidak terlepas dari bimbingan atau dorongan atau dukungan dari kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sebuah sekolah. Beliau nanti banyak sekali yang akan berperan di sini, yaitu ibu kepala sekolah kita untuk menghandle bagaimana visi kita nanti akan tercapai. Dan kemudian kita menjaga rencana kita bagaimana nanti kita berangkat kuliah. Di sini saya menyebutkan bagaimana kita berbahaya dengan kebiasaan 5S, ya 5S yang kita sudah programkan di sekolah kita, yaitu kebiasaan 5S kita, bahwa bagaimana kita singgung sapa salam terhadap guru-guru, semua guru-guru antara murid dengan murid semuanya melakukan budaya 5S, yaitu kebiasaan singgung sapa salam. Kemudian ada lagi kita supaya anak kita religius, kita biasakan untuk berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, dari sesuatu yang kecil mungkin nanti akan berdampak juga. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Bagaimana kelas 1 itu tidak menonton, kita tampilkan gambar-gambar yang menarik seperti itu. Menurut saya bisa nanti. Kemudian ini di sini kita juga perlu kolaborasi. Bagaimana visi kita tadi itu menyebutkan bermasyarakat. Atau kita akan salah satunya dengan berkolaborasi dengan orang tua, ya. Membuat kolaborasi bagus. Ya, dan di sini memang benar-benar para guru dan kepala sekolah memang satu andalan yang sangat tidak bisa terlepas seperti itu. Ya. Nah, di sini contohnya saya buat anak-anak kita membuat sebuah produk mencintai lingkungan dengan dari bahan sampah yang tidak digunakan, menciptakan suatu produk-produk atau karya yang kreatif seperti bunga, ya. Ini merupakan karya kolaborasi dengan orang tua, ya. Salah satu, ya. Terima kasih. Nah, ini kepala sekolahnya tentu langsung karena memang kita tidak bisa terlepas dari peran kepala sekolah. Ya, yang mana? Menurut saya ini sangat membantu terwujudnya visi sekolah kita ya Bapak Ibu. Saya rasa guru-guru lain juga sangat sependapat dengan saya. Iya. Nah, ini kita anak-anak kita beri kesempatan kepada anak-anak kita untuk menceritakan yang lain kerjaannya bagaimana, ya. Dia mengerjakannya dengan orang tua di sini karena memang judulnya kolaborasi dengan orang tua. Jadi di sini kita akan mengambil proses pembelajaran yang bagaimana prosesnya untuk bisa belajar berpendapat, ya, belajar menyampaikan pendapat di sini. Ya, tidak hanya kita tidak mengira hasil produk sebenarnya, tapi bagaimana proses anak-anak kita bisa belajar menjaga pendapat di sini, ya. Nah, kemudian ini karya Pujati judulnya, ya, karya Pujati. Iya. Apa namanya ini mereka? Rapen dan kemudian ada itu bunganya. Apa namanya nak itu? Bunga pendek. Oh iya. Bagus sekali. Kamu yang mau bicaranya? Ini kita dapatkan untuk mereka anak kita supaya nanti dia mampu bermasyarakat, kita latih dari sekarang untuk berbicara sesuai dengan apa yang mereka rasa, ya. Kemudian ini kita mengadakan juga peran orang tua. Bagaimana kita di sini tidak bisa terlepas dari peran orang tua. Pembelajaran yang baik kita memainkan peran seperti itu. Orang tua dalam mencoba pendidikan anak, jadi harus perlu kolaborasi di sini. Dari sini
pembelajaran yang bagus dengan menampilkan produk-produk kegiatan anak-anaknya di sekolah seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu Guru, setelah saya menampilkan seperti itu tadi, kita setuju semua yang sepakat ya, bahwa visi sekolah kita seperti itu dan kita akan berproses tahap demi tahap untuk mewujudkan visi kita nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu kompak dan selalu menampilkan yang terbaik untuk sekolah kita. Beginilah rancangan kami, saya Ibu Pepe, untuk kedepannya bagaimana kita apa mau kita untuk merealisasikan prakarsa perubahan yang terambil dari visi yang dibuat tadi. Saya rasa cukup sekian dulu dari saya kembalikan mic ini dengan Ibu Pepe. Silakan Bu. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Sedikit saya bercerita, ini di luar konteks cerita saya ini. Pada saat kami pemilihan CGP, itu kan PP ada pertemuan itu ya Bu. Jadi kami itu ada pemilihan CGP. Terus ini CGP saya sudah 4. Kemudian ada 3 ini SMK SD 72 sama SD Batu Raja 60, kemudian ada SMA dan ada TK di dekat SMP 11 air Sebaku. Jadi pada saat itu saya kan tidak kenal dengan beliau. Kita kan tidak kenal dengan CGP kita, kecuali ada yang memang sudah beberapa yang sudah kita kenal. Mungkin ya sudah diatur oleh Allah. Jalan saya dimudahkan, diluruskan kayak gitu. Jadi saya nyebut SD 72 pada saat itu. Nah, kemudian sudah saya nyebut SD 72 atas nama CGP ini. Kemudian adalah PP yang japri ke saya, jauh tuh kan, itu mau pada waktu itu ya saya juga nggak connect, saya nggak tahu SD 72 itu di mana, itu yang saya ceritakan dengan ibu waktu PS ya pokoknya ada ngomong jauh lah, inilah apa ya apa dan ternyata di balik jauh itu, di balik jalan yang luar biasa, di dalam itu ada penata, ada berlian gitu loh, ada berlian yang tersembunyi. Itu saya pernah bersyukur saya memiliki CGP seperti ini yang luar biasa. Jadi saya tidak hanya ngomong karena saya PP-nya enggak, karena ini juga sudah diakui oleh Ibu Fasil di buku kami, Ibu Fasil kami dari Banten. Karena dari dulu masih sedikit hasilnya, jadi diambil lintas provinsi. Dan Ibu Fasil juga sudah mengakui memang ternyata di balik hutan, di balik jalan yang mulus, di balik ya yang kita lalui ini ternyata ada permata. Makanya saya bilang saya selalu bersyukur dan mengucapkan syukur alhamdulillah saya dikasih CGP yang luar biasa. Salah satunya itu dia. Memang beliau ini di Nukol pun juga luar biasa pemikirannya, pemahamannya. Sampai saya di kelas saya mantap Ibu Yen, lanjutkan, habiskan gitu kan. Pas pada saat beliau penyampaian ide-ide pada saat kita Nukol dengan hasil. Itu makanya saya ngomong alhamdulillah memang mungkin ini sudah diatur skenario oleh Tuhan. Skenario saya pertama kali menjadi pengajar praktik dan mendapatkan CGP yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan mungkin yang saya bersyukur. Terus
semuanya ini Bu tentu ada dukungan dari pihak sekolah, dari warga sekolah, terutama dari kepala sekolah. Kalau seandainya di sekolah itu ada berlian, kalau tidak ada dukungan dari warga sekolah dan dari kepala sekolah, berlian itu akan tertutup, ya kan? Mata itu akan akan berdebu, akan tertutup. Dan syukur alhamdulillah di sekolah ini mendapatkan kepala sekolah yang luar biasa, supportnya, bimbingannya sangat luar biasa. Terus warga sekolah juga sangat mensupport dari ini ya. Jadi berlian ini jadi gimana ya? Jadi cemerlang, jadi hidup, jadi bersinar. Jadi saya sering mengasih wejangan ke CGP saya, ke Ibu Yeni, tetaplah teruslah berkarya, jangan puas diri, jangan mudah puas diri. Saya sudah bisa, saya sudah unggul, tapi tetap karena ilmu itu akan selalu ada dan selalu ada yang terbaru. Sekarang itu hanya ini, suatu saat nanti pasti ada lagi yang terbaru. Jadi tetap berinovasi, tetap mengembangkan saya, dan yang terpenting tetap rendah hati. Tidak menyombongkan diri saya mampu, saya ini. Kalau bisa yang itu jangan digunakan buang jauh-jauh. Tetap rendah hati. Ya, terima kasih banyak kepada hati dulu. Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah atas kesempatannya hari ini. Penyampaian yang luar biasa. Inilah hasil dari bimbingan selama 2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan dalam pengerjaan tugas di modul 1.1. Sekarang sudah sudah mencapai finish terakhir di 1.4. Salah satunya tugas beliau adalah ini penyampaian visi yang telah dipelajari, yang telah dilengkap dan telah didiskusikan oleh CGP pada saat itu. Saat ini yang saya itu tadi kesimpulan dari pertemuan. Izin saya menarik kesimpulan dari pertemuan hari ini. Karena kepuasan hati lumayan, bukan lumayan, puas, hati saya puas, CGP saya mampu gitu loh. CGP saya bisa, CGP saya luar biasa. Jadi tetaplah berkarya, tetap mengembangkan saya. Dan terima kasih lagi kepada Ibu Kepala Sekolah atas pelaksananya acara hari ini. Sekarang kita berada di ujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Walaupun tugas banyak, mungkin juga meninggalkan kelas, saya ucapkan terima kasih. Tapi kita tidak ada nilai positifnya dalam mengikuti ini. Minimal paling tidak, ini loh yang dilakukan oleh Bu Yeni selama 2 bulan ini. Jadi kita tahu apa yang dilakukan oleh Bu Yeni selama dia mengikuti program dukung gerak ini. Jadi kita bisa tahu, Bu Yeni sudah seperti ini, Bu Yeni sudah bisa seperti ini. Terima kasih banyak atas semuanya. Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau seandainya ada kata salah, ada salah ucap, ada salah kita dan perbuatan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pendamping guru penggerak SD 72 Tengah, khususnya Ibu Eni, yang telah menyampaikan kata-kata motivasi untuk kita semua.
satu yang saya petik tadi bahwa kita belajar sampai seumur hidup. Ya, itu kemudian jangan mudah puas merasa paling hebat sendiri. Nah, untuk ujian yang disampaikan Ibu Yeni tadi itu memang benar adanya Bu. Kebetulan saya juga sebagai kepala sekolah tidak merendahkan dengan kawan-kawan yang lain, tapi beliau juga salah satu motivator kami di sekolah. Dari berbagai aspek. Pertama, kebetulan beliau juga salah satu komite pembelajaran di sekolah penggerak. Jadi yang tugasnya luar biasa banyak, alhamdulillah dia dengan amat dalam komite pembelajaran di sekolah kami Bu. Tugas yang begitu banyak bisa diselesaikan oleh mereka. Ditambah sekarang dia itu juga bergerak. Saya lihat setiap malam tugasnya luar biasa Bu. Saya kadang-kadang ya aku tidur ya, sampai jam 1 ya, masih saya dapat kerja dia masih on. Saya pikir dia masih bukan main Facebook atau main TikTok, karena dia bukan seperti saya. Saya yakin dia ini dengan tugas saya melihat semangat. Jadi kata-kata semangat itu yang tidak bisa saya berikan. Kemudian beliau juga sebagai tangan kanan saya Bu di dalam administrasi, tidak oleh gubernur. Jadi apapun yang diperintahkan oleh dinas dan sebagainya, memang begini yang menjadi andalan saya, membuat berbagai macam administrasi baik itu di kampanye dan sebagainya. Dia kolaborasi dengan Ibu Gubernur, terima kasih. Kemudian yang luar biasa sangat, sejak beliau masuk kami pertama program yang saya lihat dia punya kemampuan di Canva. Jadi dia sampaikan di sekolah pengimpasan pembelajaran Canva khusus di sekolah. Kemudian kami panggil undang KKG ya, KKG. Jadi KKG kami juga ini sudah mengimpaskan pelatihan tentang Canva. Mungkin sudah beberapa sekolah yang sudah bisa. Jadi kami informasi Bu di sekolah kami piagam-piagam kami tidak beli lagi, tapi sudah dicetak oleh Bu Yeni dari Gubernur. Kemudian juga di PMM, beliau juga membuka mata hati kami guru termasuk saya untuk aktif di PMM. Jadi alhamdulillah kami di sekolah ini semua sudah buka PMM, tapi yang dapat sertifikat Ibu Yeni paling banyak, saya di bawahnya. Bu Yeni 7 ya. Bu Yeni sudah dapat 7 sertifikat aksi nyata, saya baru 6 aksi nyata. Mudah-mudahan kawan-kawan lain akan menyusul, tapi semuanya sudah buka. Jadi memang beliau mendapat Ibu bahwa ketika ada mutiara yang ada di tengah hutan belantara ini, kalau tidak kita tarik, mutiara itu akan tutup. Jadi untuk kawan-kawan sekalian, mari kita sama-sama membuka hati, membuka pikiran kita untuk tidak selalu di zona nyaman. Karena kalau kita selalu diam di zona nyaman, kita akan tenggelam seperti kata Ibu tadi, mutiaranya akan tenggelam di lumpur. Karena saya yakin Ibu Bapak semuanya punya potensi untuk bisa maju. Sekian dulu dari saya dan terima kasih. Semangat Bu Yeni, tetap beraktivitas, tetap jaga attitude. Insya Allah selama saya lihat memang mungkin karena saya dekat atau nggak tahu, semua pun berada dalam beliau. Karena kalau sering malah kedengaran saya ketika saya bilang, oh itu ngomongnya dalam begini, memang begini. Jadi manajemen attitude-nya memang masih terjaga sampai sangat tinggi. Dan mudah-mudahan Allah memberkati, tidak ada perubahan yang bisa merubah ke arah yang lebih angkuh. Karena mari terus kita belajar semuanya. Saya juga lagi proses belajar. Kita berpikir kalau kita tidak dari sekarang bergerak kapan lagi, karena sekarang semuanya sudah digitalisasi. Kalau Ibu pakainya Bu, bersaingkan aman ya Bu. Bulan depan dia sudah purna. Tapi saya salut guru-guru di sini, salut sangat saya, karena dia walaupun sudah masuk di masa purna, semangatnya masih luar biasa. Ibu haji bulan depan. Bulan depan. Tapi mereka benar-benar saya lihat hanya dulu saya di sekolah-sekolah yang lama sebulan waktu itu sudah tidak aktif lagi. Tapi beliau ini termasuk kemarin Ibu Sota Ibu luar biasa. Memang dari sini kayaknya memang mungkin saya pas masuk sudah bagus Bu. Jadi alhamdulillah saya hanya bisa meneruskan. Itu saja
dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yeni menyampaikan kesempatan yang kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pendapatnya IPP dan kepala sekolah. Tapi menurut saya itu agak berlebihan ya. Karena semua ini terjadi karena SD ini yang sudah bagus dan saya hanya mengikuti budaya-budaya positif yang ada di SD ini saja ya. Tidak ada yang lebih-lebihnya dari saya, itu semata-mata karena memang kepalanya sudah luar biasa, kemudian guru-gurunya memang saling mendukung dan dukungannya itu sudah sangat bagus kepada saya dan semuanya saling mendukung seperti itu. Ya, memang dari SD-nya ini memang. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.